Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang min atau rata-rata, yang mana sudah sangat familiar karena kalian sudah pernah mendapatkannya di kelas 3 SMP. Nah, sekarang di kelas 12 SMA akan kita pelajari lagi, tetapi ditambah dengan cara menentukan rata-rata untuk data kelompok. Wah, di sini saya mulai dari definisi dulu. Definisi dari rata-rata adalah dari suatu data itu adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data yang diamati. Nah, kita mulai dari data tunggal. Nah, jika diberikan data, misalkan ini data tunggalnya ya, x1, x2, x3 dan seterusnya sampai xn, ini hanya sebagai variabel saja. Ini kan bisa diganti dengan angka berapa saja ya, maka rataan atau min data tersebut dapat dinyatakan dengan, nah rumusnya min itu seperti ini, simbolnya adalah x dengan garis di atasnya, x bar. Nah, rumusnya adalah tadi sesuai dengan definisinya, yaitu jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Maka x1 sampai xn ini kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Otomatis karena ini yang terakhir xn, maka banyaknya datanya adalah n. Jadi di sini x1 tambah x2 tambah x3 dan seterusnya sampai xn dibagi dengan n. Nah, ini keterangannya dengan n adalah banyaknya data. Next. Nah, ini contoh soal. Tentukan nilai rata-rata dari data. Nah, ini data tunggal ya, 10, 17, 13, 12, 20, 14, 16, 15, 16, 13 dan 10. Di sini bisa kita lihat banyaknya datanya ada 11 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyaknya data adalah 11. Maka rata-rata atau minnya sesuai dengan simbolnya tadi, yaitu x menggunakan garis di atasnya ya. Kita jumlah semua nilai ini, 10 ditambah 17 tambah 13 dan seterusnya sampai terakhir ditambah 10. Kemudian dibagi dengan banyaknya data, yaitu banyaknya datanya adalah 11 data. Nah, hasil penjumlahan ini adalah 156 dibagi dengan 11 diperoleh 14,18, sehingga rata-rata dari data yang dimaksud pada soal adalah 14,18. Nah, di sini juga dikenal rata-rata gabungan. Nah, ini rumus dari rata-rata gabungan ya, X rata-rata gab. Di sini yang dimaksud adalah gabungan. Nah, ini adalah contoh jika yang digabungkan adalah dua data, dua kelompok data ya. Jadi ini banyaknya data pada data pertama dikali dengan rata-rata data pertama ditambah banyaknya data pada data kedua dikali dengan rata-rata data kedua dibagi dengan banyaknya kedua data di jumlah N1 tambah N2. Apakah hanya terbatas dengan N2 sampai N2 saja? Tidak. Jadi rata-rata gabungan ini bisa sampai menggabungkan beberapa kelompok data. Misalkan saya mau menggabungkan 3 kelompok data, maka rumusnya tinggal kita tambahi. Jadi N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2. Nah, yang atas ini kita tambahi ditambah N3 X bar 3 ya, dibagi dengan N1 tambah N2 tambah N3 gitu. Jadi mengikuti. Kalau misalkan kelompoknya ada 5, maka ini ya juga sampai 5 ya, N1 X1 tambah N2 X2 ditambah seterusnya sampai N5 X5. Yang bawah juga begitu, N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya sampai N5 gitu. Jadi bisa dipraktekkan untuk berapa saja kelompok data yang diinginkan. Nah, ini yang ditulis hanya versi yang sederhana saja. Misalkan kita menggabungkan 2 kelompok data. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soal untuk yang rata-rata gabungan. Oke, rata-rata nilai tes matematika kelas 12 APL 3 adalah 85,32. Jika nilai tersebut dipisahkan antara kelompok siswa laki-laki dan siswa perempuan, akan diperoleh rata-rata nilai siswa laki-lakinya 84 dan rata-rata nilai siswa perempuannya 87. Perbandingan antara banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah, kalau kita misalkan kelompok laki-laki itu adalah kelompok yang pertama dan kelompok perempuan adalah kelompok yang kedua, maka ini yang ditanyakan adalah perbandingan antara N1 dengan N2. N1 banding N2 yang ditanyakan.
Oke, kita simak dulu jawabannya ya. 85,32 di sini adalah rata-rata keseluruhan dari siswa 12 APL3. Berarti rata-rata dari siswa laki-laki dan siswa perempuan digabung. Maka ini adalah rata-rata gabungan. Kemudian karena ini kita sepakati dulu ya, laki-laki itu adalah kelompok yang pertama, berarti ini rata-rata kelompok pertama X1, X bar 1. Nah, kemudian perempuan adalah kelompok kedua, maka 87 ini adalah X bar 2. Rumus dari rata-rata gabungan kan seperti ini. Kita tulis dulu, setelah itu kita masukkan sesuai dengan perannya masing-masing. Rata-rata gabungannya saya masukkan 85,32, rata-rata kelas tadi ya. Kemudian N1 kita masih belum tahu banyaknya siswa laki-laki. Kemudian rata-rata kelompok 1 yaitu rata-rata siswa laki-laki 84 kita masukkan. Kemudian ditambah N2 kita juga belum tahu, maka ditulis N2 saja. Kemudian rata-rata kelompok 2 yaitu rata-rata siswa perempuan 87 per N1 plus N2 di sini karena kita juga masih belum tahu, maka ditulis seperti semula N1 plus N2. Setelah itu kita kalikan silang. N1 plus N2 saya kalikan dengan, nah ini saya rong ya, 85,32 dikalikan dengan N1 plus N2. Kemudian ini N1 kali 84 kan menjadi 84 N1. N2 kali 87 menjadi 87 N2. Oke. Nah, 85,32 kalau dikalikan, ini kita bisa menggunakan sifat distributif perkalian, yaitu dikalikan satu-satu dengan yang di dalam kurung. Berarti 85,32 kalau dikalikan dengan N1 plus N2 menjadi 85,32 N1 ditambah 85,32 N2. Nah, 85,32 N1 turun ke sini. Kemudian kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya masing-masing. Jadi N1 dikelompokkan di satu ruas, N2 dikelompokkan di ruas lainnya. 84 N1 saya mau kelompokkan dengan 85,32, maka dia harus dipindah ke ruas kiri. Karena awalnya dia positif, maka kalau dipindah berubah menjadi negatif. Kemudian 87 N2 turun ke sini. Nah, ini kan tadi 85,32 N2 kan. Saya mau kelompokkan dengan N2 juga, maka harus dipindah ke ruas kanan. Awalnya positif berubah menjadi negatif. Kemudian kita kurangkan sudah, karena ini variabelnya sudah sejenis, maka boleh dikurangkan. 85,32 dikurangi 84 menjadi 1,32 N1. Kemudian 87 N2 dikurangi 85,32 N2 itu hasilnya 1,68 N2. Nah, setelah itu kita ubah bentuknya menjadi pembagian ya. Kan kalau tadi kita mengenal kali silang, nah ini sekarang mundur ke belakang, jadi N2 bisa kita tarik ke bawah, seret menjadi seperti ini. Kemudian 1,32 kita tarik juga ke bawah, seret menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini. Nah ini kalau kita kembalikan, kita kalikan silang lagi ya, 1,32 kali N1 menjadi 1,32 N1 sama seperti atasnya. N2 dikali 1,68 kita kalikan menjadi 1,68 N2 gitu ya. Jadi ini adalah versi 1 bar di atasnya sebelum dikalikan silang ya. Oke, karena ini bentuknya masih koma, maka ini saya buat menjadi atau saya hilangkan komanya ya. Maka pembilang dengan penyebut saya kalikan dengan 100. Nah, kalikan dengan bilangan yang sama menjadi 168 dan 132 sama dengan, nah ini kemudian sama-sama kita sederhanakan, bisa kita bagi dengan 12. 168 dibagi 12 14, 132 dibagi 12 adalah 11. Jadi N1 per N2 sama dengan 14 per 11, atau bisa juga ditulis N1 banding N2 sama dengan 14 banding 11 gitu ya. Lanjut. Selanjutnya adalah rata-rata data kelompok. Di sini ada dua cara untuk mencari rata-rata data kelompok. Ada yang dengan cara biasa. Dengan cara biasa itu sama seperti yang data tunggal, hanya saja di sini
X1 yang digunakan kalau data kelompok kan bentuknya berupa interval. X1 yang digunakan adalah nilai tengah dari interval tersebut. Jadi kita cari dulu masing-masing nilai tengahnya, baru setelah itu bisa dimasukkan ke rumusnya ya. Nanti langsung ke contoh soal saja. Kemudian yang berikutnya ada dengan rataan sementara. Rumusnya seperti ini ya. Jadi rata-rata data kelompok dengan menggunakan rataan sementara adalah X bar S, di mana X bar S di sini adalah rata-rata sementaranya ditambah FIDI. Nah, nanti DI-nya kita cari ya. Cara mencarinya nanti saya beritahu langsung di contoh soal. Nah, contoh soal, nah ini pertama saya terangkan dulu untuk yang menggunakan cara biasa. Nah, misal di sini ada tabel panjang meja, diketahui panjang meja dalam satuan cm ya. Untuk yang 10 sampai 14 cm panjangnya itu ada sebanyak 5 meja. 15 sampai 19 ada sebanyak 7 meja dan seterusnya sampai panjang mejanya 35 sampai 39 ada 8 meja ya. Dari data tersebut tentukan rata-ratanya ya. Maka kita tambahkan kolom di sebelah kanan kolom frekuensi. Jadi seperti ini. Kita tambahkan kolom XI. XI ini adalah nilai tengah interval. Cara mencari nilai tengah interval adalah batas bawah interval ditambah batas atas interval dibagi 2. Jadi contoh misalkan untuk yang interval pertama ya, 10 sampai 14 itu ditambah 10 dengan 14 kan 24. Kalau dibagi 2 hasilnya 12. Nah, di sini 15 dengan 19 ditambahkan 34. Kalau dibagi 2 hasilnya 17 dan seterusnya. Ini 20 tambah 24 hasilnya 44, dibagi 2 22 dan seterusnya. Kemudian XI-FI berarti kita kalikan XI ini dengan masing-masing frekuensinya. Jadi 12 kali 5 60, 17 kali 7 119, 22 kali 8 176 dan seterusnya sampai selesai. Nah, karena yang akan digunakan di rumus adalah jumlah frekuensi dengan jumlah XI-FI ini, maka kita jumlahkan dulu. Total frekuensinya di sini ada 50. Kemudian jumlahnya XI-FI di sini ada 1295. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, ini ya total. Nah, sigma ini artinya jumlah anak-anak ya, jumlah dari interval awal sampai interval akhir. Sigma yang simbolnya seperti ini. Sigma XI-FI berarti jumlah mulai dari interval awal XI-FI sampai yang terakhir. Itu kita sudah mencari, yaitu diperoleh 1295. Dan yang ini adalah sigma FI berarti jumlah total frekuensi, yaitu 50. Setelah dibagi diperoleh 25,9. Maka bisa disimpulkan bahwa rata-rata dari soal tadi ya, panjang meja dan sebagainya tadi adalah 25,9 cm. Ya, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah contoh soal rataan sementara. Nah, di sini ada soal penjualan dengan satuan jutaan rupiah ya. Kemudian frekuensinya di situ juga sudah diketahui. Untuk penjualan 30 sampai 32 itu ada sebanyak 4 dan seterusnya sampai 45 47 itu ada sebanyak 6. Caranya adalah kita buat 3 kolom di sebelah kanan frekuensi. Yang pertama yaitu kita cari dulu nilai tengah dari masing-masing interval. Nilai tengahnya itu sama seperti tadi ya, nilai terkecil ditambah dengan nilai terbesar bagi 2, itu 30 tambah 32 kan 62 dibagi 2 31 dan seterusnya. Kemudian rataan sementaranya di sini kita bisa menentukan yang mana saja rataan sementaranya. Kalau saya menentukan di sini rataan sementaranya adalah 37. Nah, untuk DI-nya ya, ketika kita sudah menentukan rataan sementaranya 37, DI-nya ini untuk yang 37 langsung diberi simbol 0. Nah, kemudian yang lainnya didapat dari mana ini? Bu min 6 min 3. Nah, semua data kita kurangi dengan si DI ini si rataan sementara ini tadi ya. 31 dikurangi 37 kan negatif 6. 34 dikurangi 37 negatif 3. 40 dikurangi 37 kan 3. 43 dikurangi 46. Kemudian 46 dikurangi 43 itu
43 dikurangi 37 6, 46 dikurangi 37 9. Nah, setelah itu DI ini kita kalikan dengan frekuensinya. Min 6 dikali 4, min 24, min 3 dikali 5, min 15, 0 kali 7 0, dan seterusnya. Nah, frekuensinya seperti biasa kita total, kemudian FIDI kita total juga. Nah, diperoleh hasil seperti ini. Nah, rumusnya mencari rata-rata dengan rataan sementara kan seperti ini tadi. Rataan sementara ditambah sigma FIDI dibagi sigma FI. Rataan sementaranya sudah ditentukan tadi 37, ditambah sigma FIDI-nya 93, dibagi sigma FI, berarti total frekuensinya 40. Setelah dihitung diperoleh hasil 39,325. Jadi itulah cara menentukan rata-rata dengan cara rataan sementara. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.